Halo, perkenalkan saya Ninda Rahmali Anggraini dari Prodi S1 Ilmu Gizi Spesialis Video Cipta Wisata Panjen Malang. Di sini saya akan mengenalkan tentang exposure and suplementasi buah dan sayur. Suplementasi buah dan sayuran. Secara umum, sayuran merupakan sumber berbagai vitamin, mineral, serat pangan. Sebagian vitamin dan mineral yang terkandung dalam sayuran berperan untuk membantu proses-proses metabolisme dalam tubuh. Sedangkan antioksidan dan mampu menangkal senyawa-senyawa hasil oksidasi radikal bebas. Hasil penelitian Locke et al., rata-rata konsumsi buah dan sayuran anak usia 5-14 tahun di Asia Tenggara memperlihatkan hasil yang sangat rendah, yaitu 182 gram per hari. Di Indonesia, berdasarkan hasil survei konsumsi makanan individu atau SKMI tahun 2014 yang analisa Hermania tahun 2016 menunjukkan bahwa hampir semua penduduk Indonesia mengkonsumsi sayur sebanyak 94,8%. Namun rata-rata konsumsi sayur penduduk hanya 70 gram per orang per hari. Bila dilihat dari kelompok umur, rata-rata konsumsi sayur anak sekolah 5-12 tahun hanya mengkonsumsi sekitar 52,7 gram sayur per orang per hari. Angka ini masih jauh dari anjuran konsumsi sayuran sehari, yaitu sekitar 200-250 gram per hari, di mana anjuran total konsumsi buah dan sayur adalah 300-400 gram per hari. Tomat dan brokoli merupakan contoh sayuran yang kaya akan vitamin dan mineral. Kedua sayuran ini selain sebagai sumber vitamin C juga mengandung antioksidan yang cukup tinggi. Tomat mengandung 2083 mikrogram vitamin A dan 34 gram vitamin C, sedangkan brokoli mengandung 189,9 vitamin A dan 89,2 vitamin C. Modifikasi produk pangan berpotensi dapat meningkatkan konsumsi sayuran pada anak sekolah. Es krim wortel merupakan salah satu produk es krim sayur. Pemilihan wortel sebagai bahan utama karena kandungan vitamin dan mineralnya, dan sayur ini juga tidak mengenal musim, mudah didapat, dan harga yang relatif murah. Wortel yang ditambahkan pada es krim dapat meningkatkan sifat sensoriknya. Tambahan sayur yang digemari semua kalangan, terutama anak-anak. Berdasarkan uji uraian di atas, penelitian bermaksud melakukan uji organoleptik pada pembuatan es krim wortel dengan suplementasi tomat dan brokoli sebagai variasi pangan berbahan bagi anak sekolah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proporsi bahan es krim wortel dan sayuran berupa tomat dan brokoli dengan sifat organoleptik yang dapat diterima oleh panelis. Pertama, kita akan membahas tentang uji mutu hidronik diperoleh data untuk es krim dengan jenis substitusi tomat cukup berserat sebanyak 3,16, rasa yang manis 3,77, tidak terasa asam 3,97, warna yang disukai oranye 3,75, dan tidak beraroma sayur 3,72. Sedangkan es krim dengan substitusi brokoli memiliki tekstur berserat 2,57, rasa manis 3,29, dan tidak asam 4,18. Memiliki warna oranye kehijauan 2,04 dan beraroma sayur 3,19. Selanjutnya, uji hidronik rata-rata penulis memberikan nilai pada rentang
3,59 sampai 4. Untuk uji hidronik, rata-rata penulis memberikan nilai pada rentang 3,59 sampai 4,36, yang artinya penulis menyukai produk ini. Sifat organoleptik es krim wortel dengan substitusi tomat dan brokoli berpengaruh nyata terhadap warna, rasa, tekstur, dan keseluruhan es krim, namun tidak berpengaruh nyata terhadap interaksi fermentasi dengan jenis sayur substitusi. Kita masuk bab baru, yaitu head ratio buah dan sayuran. Teknologi tersebut bisa menjadi jawaban atas tuntutan tren konsumsi saat ini yang cenderung menginginkan kepraktisan produk tinggi nutrisi, memiliki flavor, tekstur, dan warna yang masih segar, sedikit atau tanpa pengawet, dan aman untuk dikonsumsi. HPP merupakan metode pengolahan bahan makan yang menggunakan tekanan tinggi sekitar 88.000 lb per IN2 atau PSI, yang setara dengan 6.000 atm, menggunakan panas atau tanpa panas dengan tujuan untuk inaktivasi mikroba atau untuk modifikasi atribut produk sehingga dapat meningkatkan mutu produk. Selanjutnya, sebagai komparasi, jika diasumsikan precursor choker memiliki tekanan 30 psi, maka HPP memiliki tekanan hampir 3.000 kali lipatnya. Nama lain dari proses ini adalah HPP atau hydrostatic pressure processing, dan UHP ultra high pressure processing. HPP mampu menghasilkan produk dengan perubahan yang sangat minimal. Jika dibandingkan dengan proses termal atau panas, HPP dapat menghasilkan produk yang lebih segar serta lebih bagus dalam hal tampilan, tekstur, dan nutrisinya. Beberapa produk yang telah dikomersialkan dengan menggunakan HPP diantara lain Cooked Ready to Eat Meal, avocado product, tomato salsa, apple sauce, jus jeruk, dan citrus. HPP belum bisa digunakan untuk produk-produk berasam rendah seperti sayuran dan susu karena proses ini masih belum mampu untuk menghancurkan spora. Namun, dapat digunakan untuk memperpanjang umur simpan dan mengurangi risiko bermacam-macam bakteri patogen seperti Escherichia coli, Salmonella, dan Listeria. Keterbatasan lain adalah makanan harus mengandung air dan tidak memiliki udara internal. Bahan makanan yang mengandung udara tertangkap seperti stroberi akan hancur dengan tekanan tinggi, sedangkan pada makanan kering tidak memiliki cukup kelembapan untuk membuat HPP efektif dalam membunuh mikroba. Dalam hal umur simpan, HPP dapat memberikan umur simpan produk yang hampir sama dengan pasterilisasi termal. HPP dapat membunuh bakteri vegetatif namun juga memerlukan penyimpanan pada suhu rendah. Sedangkan untuk makanan yang bersifat asam, pendinginan bukanlah suatu keharusan, tetapi lebih digunakan untuk menjaga kualitas rasa dalam waktu yang lebih lama. Untuk makanan di mana pasteurisasi bukanlah pilihan atau menyebabkan perubahan rasa, tekstur, dan warna, HPP dapat dijadikan sebagai alternatif untuk memperpanjang umur simpan sehingga 2-3 kali lipat dibandingkan non-pasteurisasi, dan juga dapat meningkatkan keamanan pangan. Ini adalah referensi saya. Kemudian Happy New Year tahun 2021. Thank you.